Kalau melihat data sih udah mulai ada dana asing yang balik ke Indonesia ya. Karena memang kalau secara valuasi ISG kita secara valuasinya itu murah. Bahkan dibandingkan dengan bursa-bursa lain di Asia Tenggara. Kita cukup murah PE-nya, price earning ratio-nya. Jadi ada potensi di situ. Namun lagi-lagi memang pasar Indonesia kita kan sensitif sama apa yang terjadi di global. Ada masih The Fed yang masih kemungkinan hawkish, kemudian ada perang. Ini juga yang membuat investor jadi lebih memilih aset safe haven dibandingkan aset yang berisiko tinggi seperti pasar saham. Dan kalau misalnya ditanya window dressing tahun ini, saya rasa bahkan sampai sekarang mungkin masih abu-abu ya. Ada sisi positifnya bahwa ekonomi Indonesia masih solid. Kita lihat juga nanti hari Senin ada pengumuman GDP Indonesia Yes. kuartal 3. Kuartal 3 ya. Proyeksinya masih di sekitar 5%. Dan itu mungkin masih bagus. Namun lagi-lagi faktor eksternal yang masih menjadi beban bagi ISG. Ada sentimen positifnya juga, yaitu menjelang pemilu adanya daya beli masyarakat yang meningkat. Itu mungkin bisa menjadi salah satu hal positif. Namun itu yang mungkin adanya perang, kemudian the Fed, tren suku bunga masih tinggi, harga minyak juga masih cukup tinggi. Ada proyeksi inflasi juga yang mungkin masih meningkat, sehingga mungkin tren kenaikan suku bunga ini juga masih akan berlanjut di 2024. Ini yang masih membuat window dressing menjadi abu-abu sampai saat ini. Oke. Kalau window dressing masih abuabu, karena sebenarnya window dressing biasanya kan di akhir tahun banget Iya. ya, di bulan Iya. Desember Bulan itu ya. Desember. Betul. Tapi karena kita sekarang sudah melewati bulan Oktober, sudah memasuki Halloween effect, apakah ini dalam masa Halloween effect juga? Dan biasanya kalau Halloween effect ini dampaknya baik atau tidak ke IHSG? Ya, sebenarnya memang kalau secara historis itu Desember dari tahun 2000 sampai 2021 itu cukup positif ya. Positif banget, berada di zona hijau. Namun di 2022 di mana waktu itu boom komoditi, ISG akhirnya untuk pertama kali berada di zona merah, ada di zona negatif karena memang ada proyeksi tren kenaikan suku bunga ini yang akhirnya mungkin akan membuat ekonomi dunia itu melemah. Dan isu itu masih ada di sepanjang tahun 2023 dan terakhir walaupun The Fed menahan suku bunganya, namun Powell bilang mencapai target inflasi masih panjang. Ya. Masih ada kemungkinan The Fed masih menaikkan suku bunganya dan itu mungkin bisa berlanjut sampai 2024. Artinya risikonya masih cukup tinggi. Jadi bukan November bahkan kalau dilihat memang rata-rata ISG berada di zona negatif, kemudian ada rebound di bulan Desember, Januari, Februari mungkin mulai sideways. Namun rasanya window dressing tahun ini saya rasa tidak bisa terlalu optimis karena melihat situasi kondisi sekarang, ekonomi global juga kurang kondusif dan ekonomi Indonesia pasti akan ada dampaknya. Itu yang masih dilihat, masih dicermati oleh para investor, sehingga mungkin sekarang trennya adalah ke aset safe haven. Kita lihat dolar menguat, kemudian yield SBN di US Treasury juga menguat. Ini kan sebagai salah satu sinyal bahwa investor ragu di pasar yang memiliki resiko tinggi seperti saham. Oke, tapi kan di satu sisi nih mungkin kita selain window dressing kita juga ngomongin bagaimana kira-kira peluang asing bisa masuk ke bursa efek domestik kita. Karena kan tadi Mas Robert juga bilang sebenarnya price earning ratio kita tuh masih murah gitu ya. Dan juga kemungkinan the Fed itu akan menahan suku bunga lebih lama dan sudah ke price in, ditambah secara fundamental ekonomi kita masih cukup baik nih, sambil nanti kuartal 3 nih PDB kita gimana gitu ya. Nah, hot money kan akan berkeliaran nih kira-kira di ekonomi dunia. Kira-kira peluangnya gimana sih buat masuk ke domestik kita? Udah tahu kita juga murah, fundamental kita masih cukup baik, tapi kira-kira apa sih yang membuatnya juga secara peluang nanti mungkin tidak semudah itu juga hot money bisa masuk ke ISG? Iya, ada ketidakpastian politik karena mau pemilu. Kan investor juga kemudian mencermati siapa calon kandidat terkuat menjadi presiden, bagaimana perkiraan kabinetnya nanti, menteri keuangannya siapa, kemudian menteri perekonomiannya siapa, kemudian presidennya siapa, bagaimana visi misinya segala macam. Itu ketidakpastian itu yang mungkin membuat dana asing mungkin ngerem dulu. Pertama itu. Kedua, ekonomi Amerika Serikat kemarin perkiraannya akan tumbuh 4%. Nah, itu yang membuat Amerika sebagai negara ekonomi terbesar di dunia, sebagai investor pasti akan lebih memprioritaskan dananya taruh di sana karena lebih aman, kemudian juga ya lebih safe. Kita lihat dolar juga naik, US Treasury juga rate-nya naik. Nah, itu yang kemudian bisa menjadi
salah satu penghalang dana asing masuk. Namun di Indonesia sendiri kita juga masih menunggu hasil-hasil laporan keuangan, kinerja keuangan dari emiten di kuartal 3 yang sudah mulai diumumkan. Sejauh ini hasilnya positif, termasuk terutama emiten-emiten yang memiliki kapitalisasi besar di sektor perbankan. Namun tampaknya sektor konsumer itu mulai ada penurunan. Retail juga kinerjanya masih belum pulih dari masa sebelum pandemi. Nah, ini yang kemudian mungkin ada dana aliran asing masuk, namun nggak merata ke seluruh sektor, hanya beberapa sektor yang memiliki kinerja yang baik. Salah satunya mungkin ke perbankan. Iya, dan bisa jadi juga memang masuknya mungkin bukan ke saham, tapi ke surat utang negeri kita. Karena memang terpantau capital inflow di SBN kita mulai ada dana yang masuk daripada saham. Ekuitas ya. Iya, menarik tadi berbicara tentang pemilu yang justru menjadi kendala. Nah, kalau tadi berdasarkan speed deck saya, biasanya ketika pemilu ada beberapa sektor yang terapresiasi, mulai dari transportasi, consumer goods. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Ya, yang menjadi ngerem adalah kita harus tahu visi misi dan segala macam. Ini kan baru diumumkan dan memang belum ada debat politik dan segala macam, jadi masih abu-abu. Nah, memang ada korelasi positif dengan sektor-sektor tersebut, namun kita juga harus bandingkan dengan inflasi juga. Inflasi kita mungkin sudah cukup terkontrol sekarang, namun saya rasa daya belinya masih tidak merata. Daya beli menengah ke atas dengan menengah ke bawah ini beda. Karena memang ada pengaruh juga dari boom komoditi yang sudah selesai, sehingga tidak terlalu merata. Ini bisa dilihat dari emiten-emiten retail, emiten consumer goods yang dari segi labanya beberapa perusahaan yang sudah melaporkan itu malah turun. Bahkan bisa dibilang belum balik dari sebelum pandemi. Nah, ini kan menjadi salah satu tanda bahwa daya beli masyarakat juga masih belum sekuat sebelum pandemi. Jadi memang walaupun ada korelasi positif, pemilu bisa menaikkan daya beli, namun balik lagi saya rasa aliran dananya tidak merata hanya ke sektor-sektor tertentu yang mungkin memiliki prospek yang bagus dan kinerja sepanjang 2023 ini dipandang kinerja outperform. Jadi memang kita harus melihat kembali lagi ke fundamental masing-masing emiten lagi, yaitu kuncinya. Nah, sekarang mungkin kembali lagi ke window dressing. Sebenarnya kan window dressing ini, walaupun tadi juga Mas Robert sempat bilang sepertinya tahun ini ada kemungkinan tidak terjadi lagi seperti tahun lalu kita lihat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau stick ke window dressing, buat para pemula gitu kan, ini kan sebenarnya tidak terlalu menguntungkan untuk mereka investasi pemula di IHSG atau di saham. Karena kan sebenarnya ini kerjaannya manajemen investasi untuk memperbaik atau mempercantik portofolio mereka. Dan momentumnya juga cuma sebentar. Momentumnya cuma sebentar gitu ya. Gimana sih caranya biar terutama buat teman-teman Sobat Cuan yang memang kategorinya investor pemula itu tidak terjebak gitu ya dengan window dressing sendiri? Ya, saya rasa yang paling penting adalah manajemen portfolio. Jadi window dressing memang kemudian kan ada yang bilang bahwa hampir semua saham itu bisa naik, bahkan saham-saham yang berkapitalisasi kecil pun akan lebih mudah untuk naik. Saya rasa kita harus juga tahu menimbang resikonya. Mungkin bisa dilihat dari saham-saham atau sektor-sektor yang saat ini masih bagus kinerjanya. Udah ada laporan keuangannya, bisa dilihat pertumbuhan labanya, bagaimana rasio utangnya, kemudian likuiditasnya, cash ratio dan segala macam itu bisa dipelajari. Kemudian bisa dilihat juga bagaimana valuasinya. Saya rasa lihat valuasi sekarang udah banyak ulasannya. CNBC Indonesia riset tulisannya udah banyak banget tentang valuasi emiten-emiten, itu bisa dipelajari juga, bisa dilihat mana saham yang murah, mana saham yang prospektif ke depan, dan mungkin lebih untuk kalau masih pemula ya, lebih memilih investasi untuk jangka panjang. Karena kalau misalnya untuk jangka pendek, misalnya untuk trading, saya rasa di tengah volatilitas sekarang itu resikonya cukup tinggi, sangat tinggi. Jadi mungkin bisa belajar untuk investasi jangka panjang aja dulu. Itu yang mungkin lebih baik untuk pemula.